Halo sobat, selamat datang di Gila IT. Kali ini saya akan membahas mengenai virtual machine pada VirtualBox. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zahra Mariana dari kelas 11 TJKT 2, bersekolah di SMK Negeri 2 Bali Endah. Dan ini topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Pertama, kita akan install Ubuntu Server pada VirtualBox, lalu ke Snapshot Virtual Machine dan Clone Virtual Machine. Sekarang kita install Ubuntu Server dulu. Kita buka browser, lalu ketik Ubuntu Server. Kita klik yang ini. Kita accept aja dan kita klik download. Tapi karena teman-teman di sini saya sebenarnya udah punya Ubuntu server versi 20 ya. Jadi yang ini di cancel aja saya cancel. Lalu kita buka Oracle VirtualBox-nya. Kita klik new. Kalau kita namai bebas namanya. Di sini saya namanya Ubuntu Server. Lalu untuk foldernya juga bebas. Mau default atau mau kalian sendiri tentukan. Di sini saya taruh di sini. Dan tipenya Linux, subtype-nya Ubuntu, juga versinya Ubuntu 64-bit. Kita next. Untuk disk memory-nya 2 GB aja. Next. Disk size-nya juga 25 GB. Finish. Dan klik settings. Sekarang di basic, lalu kita pergi ke sistem. Di sini saya paling menggunakan harddisk ya, jadi paling atas harddisknya. Lalu ke storage, kita klik empty, klik icon donat warna biru ini. Lalu di sini nggak ada Ubuntu ya, jadi kita pilih choose this file. Nah, di sini ada Ubuntu 20 Live Server. Lalu untuk networknya NAT aja, udah terus satu, kita klik OK. Kita start. Untuk bahasanya kita pilih bahasa Indonesia aja. Oh ya, di sini nggak bisa pakai mouse ya, jadi kalian harus bisa pakai keyboard untuk ke bawah ke atas. Kita enter. Ini continue without updating aja. Ini juga dan ini dan untuk yang ini juga dan. Kita dan pilih continue. Ini kalian harus ingat ya. Passwordnya yang gampang aja ya, biar bisa diingat. Kalau sudah selesai, kita done. Install Open SSH Server. Sini kita klik spasi, kita instalkan Open SSH Server saja. Klik done. Ini juga done aja. Dan di sini prosesnya akan sangat lama.
kira-kira sekitar setengah jam sampai 1 jaman. Jadi kalian bisa santai-santai dulu atau apapun, atau kadang bisa lebih dari 1 jam. Di sini saya skip ya. Di sini di view full log kalian bisa melihat proses-proses yang sedang terjadi. Itu saja. Lalu di sini ada tulisan cancel update and reboot. Kita klik enter. Snapshot virtual machine. Jadi apa sih snapshot virtual machine itu? Snapshot itu ibaratnya seperti kita main game, checkpoint. Nah, misalkan kita main game nih, terus kita checkpoint. Setelah checkpoint itu kita malah mati nih. Maka pas kita akan mulai main game lagi, maka kita akan kembali ke terakhir sebelum checkpoint. Atau di checkpointnya gitulah. Sama juga seperti snapshot virtual machine. Jadi contoh kita udah bikin virtual machine nih. Terus kita lakukan konfigurasi 1, 2, 3. Habis itu kita snapshot. Setelah di snapshot, kita lakukan lagi konfigurasi yang baru. Konfigurasi 4 dan 5. Ternyata terjadi error nih. Nah, kita reboot. Maka setelah reboot ini kita akan kembali ke konfigurasi 1, 2, dan 3 saja. 4 dan 5-nya enggak karena sebelum snapshot itu cuman ada konfigurasi 1 sampai 3 aja. 4 dan 5-nya enggak ada. Jadi seperti itu. Ini kita clear dulu. Nah, seperti yang kita lihat di sini kita belum ada konfigurasi apapun ya. Kita belum bikin folder, file, dan sebagainya. Nah, kita akan lakukan contoh snapshot itu seperti apa. Jadi kita klik X di sini. Terus kita klik power off the machine. Kita klik OK. Sekarang kita ke VirtualBox-nya. Di Ubuntu server ini kita klik yang kanan nih, garis 3 kanan ini, lalu kita ke snapshots. Di current state kita klik tick. Untuk snapshot name-nya itu bebas, kalian mau namanya apa. Snapshot description juga itu optional. Kita klik OK. Nah, jadi di snapshot yang ini kita belum bikin konfigurasi apapun, belum melakukan konfigurasi apapun, belum bikin file dan sebagainya. Dan sekarang kita kembali ke details, kita klik start kembali. Nah, di sini kita akan mencoba untuk merestore. Kita akan mencoba yang ada di PPT ini, tapi tanpa error ya. Jadi kita akan merestore aja. Kita login. Ini kan sebelumnya belum ada apapun ya. Nah, sekarang contoh kita bakal bikin satu file deh. ZZ aja deh.
Nah, file ini lalu kita enter. Coba kita lihat. Nah, sudah ada zz.txt. Sekarang kita coba keluar. Kita klik X, kita klik power of the machine, klik OK. Nah, terakhir itu kan kita nggak nge-snapshot nih. Kita nge-snapshot itu sebelum ada apapun. Sebelum bikin file, itu kita snapshot. Nah, lalu kita bikin file itu setelah kita snapshot. Sekarang kita coba untuk restore ya. Kembali ke yang sebelumnya. Kita klik snapshot ini. Lalu kita klik restore. Dan di sini ada create a snapshot of the current machine state. Nah, jadi gini. Kita di awal itu belum bikin konfigurasi apapun, belum bikin file juga dan sebagainya. Lalu kita snapshot. Setelah itu kita membuat sebuah file kan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk merestore. Lalu ini maksudnya apa nih yang kotak ini? Jadi, ketika kita ingin merestore, kalau ini dicentangkan, maka keadaan yang sekarang itu akan dibuatkan snapshot. Jadi, terakhir tuh kita udah bikin file nih, namanya zz.txt. Nah, kalau kita centangkan ini, terus kita klik restore, maka akan membuat snapshot baru. Kita akan restore ke snapshot yang sebelumnya, yang awal. Tapi tetap keadaan yang sekarang akan dibuatkan snapshot seperti itu. Tapi saya nggak akan buatkan snapshot baru, jadi ini dihilangkan centangnya. Lalu klik restore. Kita start. Seharusnya sekarang tidak ada file ya, karena kita ini merestore ke snapshot yang terakhir itu. Coba kita cek. Nah, tidak ada file, berarti ini sudah benar ya. Dan sekarang kita ke topik yang ketiga, clone virtual machine. Jadi maksudnya apa sih clone virtual machine itu? Clone virtual machine itu maksudnya seperti kita menduplikasi virtual machine. Kita menduplikatnya gitu. Sekarang kita contohkan ya. Ini kita X dulu. Kembali ke VirtualBox. Lalu di sini kita klik kanan. Klik clone atau CTRL. Untuk namanya terserah, lalu di sini saya akan ubah tempat foldernya. Ini kita next. Nah, di sini ada tipe clone. Ada full clone dan link clone. Jadi maksudnya apa sih full clone itu? Full clone itu ketika kita cloning, maka dia akan mengcloning semuanya. Konfigurasi yang dari awal sampai akhir pun akan di-cloning. Berbeda dengan link clone. Seperti ini. Jadi di sini kita melakukan konfigurasi 1, 2, 3, lalu ada konfigurasi 4 dan 5, lalu kita snapshot. Dan setelah snapshot, kita menambahkan konfigurasi ke-6. Setelah itu, kita melakukan link clone. Maka,
virtual machine yang dilakukan cleaning clone itu akan terdapat konfigurasi yang terakhir, yang sebelum di snapshot. Ini kan sebelum di snapshot kan kita melakukan konfigurasi sampai ke 5 saja ya. Ke 6-nya enggak. Nah, maka di virtual machine yang terlink clone itu akan konfigurasi yang cloning akan hanya sampai konfigurasi terakhir sebelum di snapshot, yaitu konfigurasi kelima. Konfigurasi setelah di snapshot itu tidak akan ada. Seperti itu. Tapi di sini saya pilih full clone aja. Lalu next. Dan di sini kita finish aja. Dan cloning sudah selesai. Baiklah, sampai di sini saja. Dadah.